Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatana tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dila biha jamil hajat wa tutahhiruna biha alan darajat wa tubalighuna biha sarhayati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Leni Marlina. Hari ini saya akan menguraikan tugas UTS mata kuliah fikih dakwah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sebagai ruh fikih dakwah. Saudara-saudara mahasiswa fikih yang dirahmati Allah, kita mempelajari metodologi dakwah, strategi dakwah dan hukum-hukumnya. Namun semua ilmu dan amal itu, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali akan sia-sia jika kita tidak dibingkai dengan satu kata kunci, yaitu kata kunci ikhlas. Definisi dan kedudukan ikhlas adalah: ikhlas secara bahasa berarti bersih, murni. Dalam konteks syariat, ikhlas adalah kemurnian niat dan tujuan semua amal hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa adanya campuran niat duniawi, niat pujian manusiawi atau riya, atau ingin didengar dalam artian sum'ah. Kedudukan dalam syariat atau dalil naqli yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah. Kesimpulannya adalah kedudukan ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Selain mengikuti tuturan syariat atau sunnah, tanpa niat yang murni, amalan sebesar apapun akan menjadi debu yang berterbangan, sebagaimana ilustrasi dalam Quran Al-Furqan ayat 23. Ikhlas dalam perspektif fikih dakwah adalah ikhlas sebagai pondasi dai dalam fikih dakwah. Dai atau pelaku dakwah adalah orang yang membawa risalah Allah. Ikhlas adalah ruh dari seluruh aktivitas dakwah. Tujuan dakwah adalah niat berdakwah harus murni karena panggilan Allah atau amar ma'ruf nahi mungkar, bukan karena ingin terkenal, mendapatkan jabatan, popularitas, honor yang besar atau pujian dari mad'u atau objek dakwah. Motivasi beramal atau dari seorang dai yang ikhlas akan tetap bersemangat berdakwah meskipun mad'u sedikit tidak dihargai atau bahkan dicela, sebab tujuannya hanya satu, yaitu meraih ridho Allah. Jadi kita bertujuan hanya meraih ridho Allah ya. Ikhlas dalam metode dakwah adalah ketika merancang strategi atau memilih metode fikih dakwah, ikhlas akan memastikan bahwa metode yang dipilih adalah yang paling efektif untuk mad'u atau tidak melanggar syariat, bukan sekedar yang paling populer atau mudah. Ikhlas mendorong dai untuk konsisten dan bersabar dalam menghadapi tantangan, penolakan atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan seperti kesabaran para nabi.
konsekuensi ketidakikhlasan atau riya dan sum'ah dalam konteks dakwah. Riya atau pamer dan sum'ah ingin didengar sangat berbahaya. Hal itu akan menggugurkan pahala amal dan merusak kredibilitas dai di mata masyarakat. Contohnya, seorang berdakwah tentang keutamaan sedekah agar dipuji dermawan atau memperpanjang durasi ceramah agar terlihat alim. Ini bertentangan dengan prinsip ikhlas. Cara menumbuhkan dan menjaga ikhlas yaitu dengan cara yang pertama, muraqabah atau merasa diawasi Allah. Jadi Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi kita harus merasa muraqabah. Selalu dihadirkan kesadaran bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui niat yang tersembunyi di dalam hati kita. Yang kedua adalah menyembunyikan amal kebaikan. Jika memungkinkan, sembunyikan amal kebaikan sebagaimana menyembunyikan keburukan, kecuali untuk amal yang sifatnya wajib seperti sholat berjamaah atau dakwah yang memang harus disampaikan di depan umum. Ikhlas memohon pertolongan dan perlindungan dengan cara memperbanyak doa agar dilindungi dari sifat riya dan sum'ah. Dan yang berikutnya adalah dengan cara mengingat kematian dan hari perhitungan. Kesadaran bahwa hanya amal yang ikhlas yang akan diterima pada hari kiamat akan menjadi pendorong terbesar untuk meluruskan niat kita untuk mendapatkan hati yang ikhlas. Jadi kesimpulannya adalah, marilah kita jadikan ikhlas sebagai ruh dalam bekal utama kita dalam mengamalkan ilmu fikih dakwah, karena amal dakwah tanpa ikhlas hanyalah rutinitas tanpa makna. Memohon kepada Allah agar kita tetap dalam keikhlasan dan diterima semua amal ibadah kita, dan permohonan maaf dari saya. Demikian uraian tentang ikhlas dalam ibadah fikih dakwah hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.